Yang 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan itu adalah bagian yang paling pokok, bagian yang paling penting, dan bagian yang paling menentukan dari ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Dan 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan ini memiliki sejumlah keistimewaan. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah, beliau memaksimalkan ibadah, beliau melakukan jor-joran dalam beribadah, satu hal yang tidak Nabi lakukan di 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyampaikan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memaksimalkan ibadah, adalah jor-joran dalam beribadah di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, satu hal yang tidak Nabi lakukan di waktu-waktu sebelumnya, di 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua. Maka berdasarkan hadis ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa mengisi 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Nabi ibadahnya berlipat-lipat dibandingkan 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua. Oleh karena itu, sikap yang tepat bagi seorang muslim semestinya adalah mungkin santai dan biasa di 10 hari yang pertama, kemudian biasa-biasa saja di 10 hari yang kedua, namun istimewa luar biasa di 10 hari yang ketiga. Istimewa yang luar biasa di 10 hari yang ketiga. Dan ini yang dicontohkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Kita jumpai misalnya Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi rahimallahu ta'ala. Beliau punya kebiasaan, beliau seorang yang buta, namun beliau hafal Quran. Beliau punya kebiasaan di luar Ramadan 7 hari sekali khatam Al-Quran. Kemudian ketika di Ramadan di 10 hari yang pertama dan yang kedua 3 hari sekali khatam Al-Quran. Kemudian di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan setiap hari beliau khatam Al-Quran. Maka itu satu hal yang memberikan gambaran bagaimanakah pikiran, tenaga, hati, waktu itu dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Maka strategi ibadah yang benar, jangan sampai seorang muslim kehabisan napasnya di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ini strategi yang benar. Strategi ibadah yang keliru, napasnya dihabiskan di 10 hari yang pertama. 10 hari yang kedua tinggal tersengal-sengal. 10 hari yang ketiga tinggal penghabisan. Maka ini strategi ibadah yang keliru. Ini beribadah yang keras namun tidak cerdas. Maka ibadah yang cerdas mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, satu hal yang tidak dilakukan di waktu-waktu sebelumnya.
Kemudian keistimewaan yang kedua yang berkenaan dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, dan ini sebenarnya menggambarkan poin yang pertama. Nabi melakukan hal yang disebut dengan menghidupkan malam. Beliau menghidupkan malam-malam di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, sebagaimana informasi yang kembali disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menyampaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asru, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tiba 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau yang pertama ahyal laila, beliau menghidupkan malam. Yang kedua wa aiqadha ahlahu, beliau bangunkan seluruh keluarganya di akhir malam. Beliau tidak biarkan keluarganya di akhir malam lelap dalam tidur, bangun-bangun cuma untuk sahur. Namun beliau bangunkan keluarganya di akhir malam, wajadda wasyaddal mi'zara, dan Nabi bersungguh-sungguh untuk beribadah. Di antara bentuknya beliau mengikat sarungnya, yaitu tidak mengumpuli dan menyetubuhi istrinya. Maka di hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menginformasikan kepada kita 3 hal spesial yang Nabi lakukan di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Yang pertama, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghidupkan malam-malam di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Apa yang dimaksud dengan menghidupkan malam? Bahasa belak-belakannya, terjemahan bebasnya, artinya Nabi begadangan setiap malam selama 10 hari 10 malam terakhir. Nabi tidak tidur. Khusus 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, kalau malam Nabi tidak tidur. Malam itu tidur 10 hari pertama, 10 hari yang kedua. Adapun 10 hari yang terakhir Nabi tidak tidur, 1 malam suntuk, sejak awal malam sampai subuh tiba. Dan ini disebut dengan menghidupkan malam dengan 2 penjelasan. Penjelasan yang pertama, karena tidur itu adalah mati. Karena tidur itu mati, sebagaimana doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji milik Allah yang menghidupkan kami setelah kami mati, yaitu setelah kami tidur. Maka tidur itu mati. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melek, maka berarti malam tersebut tidak malam yang mati karena diisi tidur, namun malam yang hidup. Maka melek begadang di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan untuk ibadah, itu disebut dengan sebutan menghidupkan malam. Kemudian penjelasan yang kedua, kenapa begadang untuk ibadah di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan disebut dengan menghidupkan malam? Karena kalau tadi dilihat dari orangnya tidur atau melek. Tidur berarti mati, melek berarti hidup. Penjelasan yang kedua mengatakan dilihat dari malamnya. Bahasanya malam yang sunyi tanpa aktivitas adalah malam yang lengang,
tidak ada suara kecuali suara jangkrik dan yang lainnya. Itu malam yang mati. Namun ketika malam itu penuh dengan aktivitas, malam tersebut malam yang penuh aktivitas, ada terdengar sesungguhan orang menangis meminta ampun kepada Allah, ada suara lirih membaca Al-Quran, ada suara lirih orang berzikir, ada orang yang kemudian menengadahkan tangan untuk berdoa, ada orang yang dan sebagainya. Maka penuh dengan aktivitas, penuh dengan kegiatan. Maka malam yang diisi dengan kegiatan yang positif, kegiatan ibadah, itu malam yang hidup, bukan malam yang lengang, malam yang mati. Namun malam yang hidup. Itu dua penjelasan kenapa begadang di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan disebut dengan menghidupkan malam. Ada penjelasan dari sudut pandang orangnya dan ada penjelasan dari sudut pandang kondisi malamnya. Malam mati, orangnya mati ataukah hidup, alias tidur ataukah bangun, atau malam ini malam yang lengang, malam yang mati, ataukah malam yang penuh aktivitas dengan kegiatan, berarti malam yang hidup. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengisi 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan begadang, dengan begadangan. Dan begadang tersebut Nabi isi dengan ibadah. Ada sholat, ada zikir, ada doa, ada tilawatul Quran. Tidak hanya sholat saja. Sehingga ketika berkenaan dengan hadis menghidupkan malam, ada sebagian ulama yang mengkajinya dari sisi bagaimanakah dengan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah sholat malam semalam suntuk dari awal malam sampai subuh. Ada hadis dari Ibunda Aisyah yang menegaskan bahwasanya sholat sepanjang malam dari habis isya sampai subuh satu hal yang tidak pernah Nabi contohkan, satu hal yang tidak pernah Nabi lakukan. Maka sebagian ulama kemudian mengkajinya. Di satu sisi Ibunda Aisyah mengatakan Nabi di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan menghidupkan malam. Informasi dari sumber yang sama dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Nabi tidak pernah sholat malam dari habis isya sampai subuh, tidak pernah. Yang ini ya bisa dipastikan kalau di tempat kita itu pembahasan teoritis ya, pembahasan teoritis, nggak akan ketemu itu ada orang habis isya sampai subuh sholat malam ya. Namun ada pembahasan apakah Nabi sholat malam, pernah sholat malam satu malam suntuk. Kalau selain Nabi banyak kita jumpai, banyak kita jumpai orang-orang yang semacam di antara sahabat ada yang demikian. Ada sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As yang dia sempat kemudian punya kebiasaan sholat malam semalaman dari isya sampai subuh. Satu semangat ibadah yang ya, tidak bisa kita bayangkan. Bayangkannya saja nggak bisa. Bayangkannya nggak bisa. Gitu. Kalau mungkin nonton bola semalam suntuk bisa ini banyak contohnya, banyak temannya. Gitu. Tapi kalau sholat malam berdiri dari isya sampai subuh, bayangkannya kesulitan kita, bahkan tidak mampu, apalagi menjumpainya di alam nyata. Namun itu ada di masa silam. Misalnya sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As, meskipun karena ibadahnya yang semacam ini Nabi teguh. Nabi teguh. Ada juga sahabat Abu Darda
yang punya kebiasaan sholat semalam suntuk dari isya sampai subuh, yang ini kemudian ditegur oleh saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi, yaitu Salman Al-Farisi. Dengan Salman katakan, inna li rabbika 'alaika haqqa wa inna li zaujika 'alaika haqqa. Sesungguhnya Tuhanmu itu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak, matamu punya hak, tamumu punya hak untuk ditemani, dan seterusnya. Fa'atikul ladzi haqqin haqqahu, maka ibadahnya jangan begitu, ya. Ibadahnya jangan seperti itu, namun beribadahlah yang benar. Fa'atikul ladzi haqqin haqqahu, berikan kepada masing-masing pihak yang punya hak-haknya masing-masing. Maka kalau sahabat kita jumpai ada yang model ibadahnya, semangat ibadahnya bisa ibadah semalam suntuk, sholat malam semalam suntuk. Nah, kalau Nabi sendiri gimana? Nabi sendiri bagaimana? Maka di sini ada dua informasi dari sumber yang sama-sama Ibunda Aisyah. Yang satu mengatakan di 10 malam yang terakhir Nabi begadang. Informasi yang lainnya, Ibunda Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah sholat malam semalam suntuk. Maka jawabannya, dua informasi ini tidak kontradiktif. Dua informasi dari sumber yang sama ini tidak kontradiktif. Karena ketika Ibunda Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi begadangan semalam suntuk di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dengan istilah Nabi menghidupkan malam, maka yang dimaksud dengan menghidupkan malam adalah menghidupkan malam dengan berbagai ragam ibadah. Tidak hanya satu model ibadah, yaitu sholat, namun Nabi isi itu dengan beragam ibadah. Ada sholat, ada baca Quran tanpa sholat, ada zikir, ada doa, yaitu merupakan ibadah-ibadah individual. Maka Nabi variatif, tidak dalam satu model, namun semalam suntuk. Itu komprominya, itu penjelasannya, sehingga dua informasi ini tidaklah bertabrakan, namun saling menjelaskan. Karena Ibunda Aisyah menginformasikan Nabi tidak pernah semalam suntuk sholat malam, ya maka berarti yang dimaksudkan dengan menghidupkan malam, melek dengan ibadah di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, itu adalah mengisinya dengan beragam ibadah-ibadah individual. Kemudian yang kedua yang Nabi lakukan, yang tidak Nabi lakukan di 10 hari yang pertama dan yang kedua dari bulan Ramadan adalah aiqadha ahlahu. Ya, Nabi membangunkan istrinya. Nabi membangunkan istrinya, maka beliau bangunkan istrinya di sepertiga atau di akhir malam, atau kemudian di sebagian besar waktu malam, di malam-malam 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Satu hal yang tidak Nabi lakukan di kesempatan-kesempatan yang lain, yang jadi kebiasaan Nabi, terutama kalau di luar Ramadan, beliau membangunkan istrinya ketika beliau hendak sholat witir menjelang subuh. Ketika kurang lebih kemudian waktu subuh itu tinggal menjelang subuh itu kurang lebih tinggal cukup untuk witir, Nabi bangunkan istrinya. Nabi bangunkan istrinya dan Nabi minta untuk witir, meskipun tidak melakukan sholat genap sebelumnya. Namun khusus untuk 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, Nabi bangunkan istri-istrinya, keluarganya, dan diopiak-opiak supaya jangan kebanyakan tidur di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan.